Dugaan retaknya atau panas dingin hubungan Presiden Joko Widodo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri bukan kali ini saja santer terdengar. Sebelumnya, saudara, saat Ganjar ditetapkan sebagai bakal calon Presiden PDI Perjuangan, Jokowi diduga tidak ikut dilibatkan. Lalu benarkah kini hubungan keduanya semakin renggang usai putra Jokowi, Kaisang Pangarep, menjadi Ketua Umum PSI? Apakah ini sebagai bentuk manuver Jokowi? Kita bahas perbincangannya di pagi hari ini bersama dengan sejumlah narasumber. Sudah ada Ketua Pilpres Projo, Mas Panel Barus. Selamat pagi, Mas Barus. Selamat pagi, Adisti. Ya, selain itu juga ada Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs, Indo Strategik, Ahmad Khoirul Umam. Selamat pagi, Mas Umam. Selamat pagi, Mbak Adisti. Pagi, Bang Panel. Ya, selamat pagi. Kami juga masih mencoba ya menghubungi dari pihak PDI Perjuangan yang hingga kini belum merespon karena mungkin menjelang Rakernas ada sejumlah persiapan mereka sampai saat ini belum merespon. Tapi tak apa, kita langsung ke Mas Barus dulu nih. Mas Barus, saya sebelum sampai ke hubungan panas dingin antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi ini, sebelumnya kan Pak Budi Ari menspil ya dalam tanda kutip sudah ada bakal calon presiden. Salah satunya inisialnya adalah P. P ini jadi siapa? Kan udah dijawab Mas Budi itu. Jadi siapa nih? Bisa Mas Prabowo, bisa Mas Ganjar. Tapi kalau Mas Ganjar harusnya G bukan P dong. Pak Prabowo dan Pak Ganjar kan jadi P juga. Oh, jadi P-nya tuh Pak gitu ya. Bukan Pak Prabowo. Bisa Panel Barus juga dong kalau P. Oke. Nah, untuk resmi deklarasinya kapan tuh? Kalau Projo sendiri? Puncaknya nanti di 14-15 Oktober pada saat kita Rakernas. Karena sampai hari ini masih berjalan konverda. Upaya kita untuk konsolidasi nata mesin sekaligus mendengar usulan-usulan dari kepengurusan Projo di seluruh Indonesia. Tapi untuk komunikasi politik baik untuk ke Pak Prabowo dan juga ke Mas Ganjar, apakah sampai saat ini juga sudah dijalankan? Kita lagi fokus menata mesin untuk memenangkan, sama fokus mendengar aspirasi suara-suara pengurus Projo di seluruh daerah. Fokus kita di situ. Oke, jadi mendengar aspirasi. Kenapa lama banget ya menentukannya? Pertimbangannya apa ya? Kan udah jelas ya, nama yang menguat adalah Pak Prabowo dan juga Mas Ganjar kalau dari Projo, atau menunggu Pak Presiden Joko Widodo nih arahannya akan seperti apa? Karena proses di internal organisasi ini kan kita punya kepengurusan di 34 provinsi, jadi memang nggak bisa kita sebagian saja, seluruhnya harus kita libatkan gitu. Jadi maksudnya belum sepakat daerah-daerah ini untuk satu suara? Bukan, karena penjadwalan konverda ini kan ada yang beda-beda hari, tanggal. Jadi masih jalan terus. Tapi sampai dengan 14-15 Oktober nanti kita anggap itu selesai proses konsolidasi, penataan mesin sekaligus upaya kita mengumpulkan semua suara aspirasi dari kepengurusan Projo di seluruh Indonesia. Jadi puncaknya di 14-15 Oktober. Atau karena yang tinggal 2 minggu 3 minggu lagi. 3 minggu lagi, atau memang karena Mas Kaisang ini sudah jadi ketum PSI, kemudian masih menunggu arahan atau seperti apa? Enggak. Ini kan proses organisasi. Clear proses organisasi ini. Dinamikanya kita kita nggak mau tahan, dinamikanya biar dia berkembang, gitu ya. Pada akhirnya keputusan resmi itu akan dideklarasikan di 14-15 Oktober. Nah, kalau untuk soal Pak Jokowi sendiri, ini kan bisa dikatakan Ketua Umum PSI ini adalah akhirnya Kaisang Pangarep. Apakah ada anggapan ini Pak Jokowi nampaknya ikut bermanuver politik nih jelang Pilpres? Jawaban dari Projo sendiri, setuju nggak soal itu? Ya, pasti semua analisa spekulatif seperti itu tidak bisa dihindarkan. Tapi yang pertama yang ingin saya sampaikan adalah ucapan selamat dulu buat Mas Kaisang atas jalan politik yang telah dipilihnya. Ya, jadi kita berharap semoga kehadiran Mas Kaisang dalam kancah politik nasional bisa memberikan warna baru,
bisa mengubah apatisme politik di kalangan anak muda, bisa memberikan karya-karya terbaiknya buat bangsa. Saya pikir itu. Dan yang terakhir, eh, kalau dari kami, saya pikir biarkanlah anak muda ini ya menjemput takdir politiknya, gitu. Menjemput takdir politik seperti apa maksudnya? Iya, ya dia akan jemput nanti, dia akan berproses, gitu loh. Oke. Tanpa harus kemudian ada analisa-analisa yang spekulatif, konspiratif, gitu ya. Tuduhan-tuduhan membangun dinasti bahwa ini didrive oleh Pak Jokowi. Saya pikir itu terlalu berlebihan, gitu loh. Kenapa Anda melihatnya ini cukup berlebihan? Ya karena setiap setiap gerak-gerik dari putra Pak Jokowi ini selalu jadi polemik, gitu loh. Padahal biasa-biasa saja, gitu loh. Seorang anak memilih jalan hidupnya, saya pikir itu biasa-biasa saja lah, gitu. Oke, memilih jalan politiknya sendiri begitu ya kalau menurut dari Projo sendiri. Nah, kalau kita lihat kan ya, Mas Kaisang itu kemarin memilih untuk sowan pertama itu ke kalau tidak salah Barajepe, salah satu loyalis dari Pak Jokowi. Nah, kalau dari Projo sendiri apakah sudah ada komunikasi? Apakah nanti akan bersilaturahmi juga? Diajak nggak sih sebenarnya sama Mas Kaisang? Ya malah kalau dari urusan silaturahmi kami punya hutang sebenarnya ke PSI, karena Tentang apa itu? PSI sudah bertandang ke kantor Projo tempo hari, kami belum melakukan silaturahmi balasan ke kantor PSI, gitu loh. Jadi yang ada kami yang punya hutang untuk bersilaturahmi ke kantor PSI, karena PSI waktu itu rombongan full datang juga ke kantor Projo, gitu. Oke, berarti nanti akan ada kecocokan ya, berarti akan segera bisa dikatakan menyambangi kantor PSI yang punya ketum PSI baru gitu ya Mas Kaisang? Nah itu jadi balasan kunjungannya ternyata ada ketua umum barunya, gitu loh. Itu yang berbeda. Oke, dalam waktu dekat pekan ini atau pekan depan atau sebelum deklarasi? Kita jadwalkan lah dulu ya, karena banyak hal yang lagi kita urus selain konperda-konperda di daerah. Persiapan Rakernas ini juga luar biasa menyita energi karena 20.000 kader dan simpatisan Projo dari seluruh Indonesia akan hadir di GBK nanti. Gitu loh. Jadi nanti pengumumannya pada saat Rakernas juga begitu ya, Mas? Ya, ya. Oke, nanti akan terbuka berarti siapa inisial P itu? Sabar aja, sabar. Mudah-mudahan nama wapresnya juga kita umumkan. Waduh, jadi langsung sepaket lah ya. Iya. Oke, Mas Umam melihatnya seperti apa ini? Ketika Ketua Umum PSI Mas Kaisang terpilih, sowan pertamanya memilih ke Barajepe, loyalis dari Jokowi. Bahkan tadi kita lihat keluarga Jokowi ini lekat sekali dengan PDIP. Apa yang bisa dibaca dari sini komunikasinya? Iya, dalam konteks ini saya pikir apa yang dilakukan oleh PSI di bawah kepemimpinan Kaisang mencoba untuk menerjemahkan apa yang kemarin telah disampaikan dalam pidato politik perdananya, bahwa PSI akan melakukan konsolidasi basis kekuatan relawan Jokowi dengan catatan yang dia sampaikan yang tidak terafiliasi kepada partai-partai politik manapun. Tetapi dalam konteks ini tentu ini adalah sebuah penegasan bahwa PSI sendiri akan menjadi sentrum dari jejaring relawan atau pemilih loyal Jokowi, sehingga kemudian ini akan mengakumulasi basis kekuatan yang cukup menjanjikan di pemilu 2024. Tetapi di saat yang sama kita juga perlu mencermati terkait dengan konteks pola relasi antara Presiden Jokowi dengan PDIP itu sendiri. Diakui atau tidak, meskipun tadi Bang Panel mencoba untuk menjelaskan tidak ada hubungan yang retak atau konteks hubungan dalam konteks ini adalah bagaimana positioning Kaisang dengan sebagai putra Jokowi dalam konteks mendapatkan posisi sebagai ketua umum PSI. Diakui atau tidak, bahkan Kaisang sendiri juga mengembrace bahwa posisi itu salah satunya dia dapat karena ya ada privilege karena dia adalah putra dari Presiden Jokowi. Artinya apa? Kaisang sendiri mengembrace, dia tidak defensif,
Dan dia mencoba untuk melangkah lebih lanjut, melakukan langkah-langkah dalam konteks pemenangan dan juga strategi politik praktis tanpa kemudian memperdebatkan aspek latar belakang itu. Yang menjadi concern sekarang adalah bagaimana kemudian pola relasi antara Presiden Jokowi yang didapuk sebagai petugas partai di PDIP dengan lingkaran terdekatnya. Karena bagaimanapun juga diakui atau tidak, keputusan masuknya Kaisang di PSI, diakui atau tidak, telah mengabaikan ADART di PDIP, terutama nomor 20A yang memberikan larangan secara tegas bagi keluarga inti atau keluarga terdekat untuk berada di beda partai atau berbeda partai. Nah, oleh karena itu, meskipun tafsirnya beragam, ini Kaisang bukan keluarga inti, kemudian sudah memiliki kekayaan baru, tetapi penjelasan dari aturan di ADART itu pernah disampaikan secara tegas, secara clear oleh Pak Jarod Saiful Hidayat, politisi dari PDIP, bahwa itu adalah bagian dari tugas pendidikan politik, sosialisasi, meyakinkan. Artinya apa? Diakui atau tidak, memang ada situasi yang tidak baik-baik saja antara hubungan Bu Megawati dengan Pak Jokowi. Nah, hari ini adalah Rakernas PDIP dan menurut sejumlah elit PDIP akan mengundang Pak Jokowi termasuk juga Gibran. Artinya apa? Ini akan dijadikan sebagai momentum penting untuk menunjukkan kepada publik bahwa hubungan kedua pihak tidak baik-baik saja itu bisa dinetralisir. Artinya apa? Mereka ingin menunjukkan bahwa situasinya baik-baik saja. Nah, oleh karena itu ini akan menjadi sebuah kesempatan, kita lihat nanti statementnya seperti apa, karena bagaimanapun juga itu akan berpengaruh terhadap persepsi publik tentang bagaimana pola relasi di antara kedua elit itu. Oke, kalau untuk kita lihat ini Rakernas, hari ini Rakernas PDI Perjuangan, tentu kita semua mata publik tertuju, apalagi dinamikanya bisa dikatakan sangat signifikan begitu ya, karena akhirnya putra Presiden Joko Widodo, putra bungsunya Kaisang menjadi Ketua Umum PSI. Ini juga akan menjadi pembahasan di dalam Rakernas, walaupun tidak secara terbuka pastinya nanti akan diperlihatkan begitu. Anda melihat seperti apa? Iya, kemarin kami mendapatkan informasi dari sejumlah elit PDIP bahwa tema yang akan dibahas dalam konteks isu strategisnya adalah bicara tentang kedaulatan pangan. Betul. Tetapi kedaulatan pangan itu bukan sesuatu yang sifatnya strategis terkait dengan proses pemenangan di pemilu 2024 mendatang. Itu hanya isu besar. Adapun proses yang kemudian lebih taktis, lebih strategis terkait dengan pemilu, tentu adalah pematangan infrastruktur pemenangan, baik untuk pileg maupun pilpres. Nah, oleh karena itu memang betul dalam konteks penentuan cawapres akan ditentukan hak prerogatifnya ada di Ketua Umum PDIP, Bu Megawati Soekarno Putri, tetapi tentu akan ada sejumlah pembahasan termasuk aspirasi barangkali dari para kader PDIP di DPD, di tingkat DPC untuk memberikan aspirasi kepada pimpinan PDIP untuk menentukan at least pertama, siapa cawapres Pak Ganjar. Kedua, apakah memungkinkan dilakukan renegosiasi terkait dengan wacana dua poros, apakah kemudian PDIP memungkinkan bergabung dengan Pak Prabowo. Karena kemarin muncul informasi spekulatif, konon SKCK yang disiapkan untuk Mas Ganjar, kabarnya ada dua. Satu SKCK, skema Capres dalam konteks sebagai capres, dan SKCK sebagai cawapres. Tentu ini sifatnya masih spekulatif, tidak ada yang bisa. Mas Umam? Baik, sepertinya kita terputus. Ya, itu dia. Mas Barus, ini kita walaupun memang tidak boleh berandai-andai, tapi kalau misalkan PSI akhirnya tidak belum sampai sekarang kan memang belum menentukan siapa yang akan didukung gitu ya, karena kalau mengusung tidak bisa gitu ya, mendukung salah satu capres. Ternyata bukan dari PDI Perjuangan, apakah akan seperti apa langkah dari loyalis Jokowi sendiri? Ya, kalau loyalis Jokowi, ya silakan Bang Panel. Kalau kami dari Projo yang sempat bertemu dengan teman-teman PSI, kami berharap di pemilu 2024 kita berada di front yang sama dengan PSI dalam memenangkan capres cawapres yang nanti mudah-mudahan sama-sama kita dukung di pemilu 2024 terkait PSI ya. Itu.
Oke, jadi ibaratnya berarti bisa dikatakan PSI dukung siapa, Projo ikut begitu? Ya kita berharap Projo dan PSI dalam pemilu 2024 ada dalam kubu yang sama lah dalam mendukung capres dan cawapres Ah, gitu. Oke, tanggapannya gimana, Mas Umam? Ini loyalisnya Pak Jokowi bilang kita ikut nih kalau PSI dukung apa, Bukan bahasanya bukan ikut. bagaimana? Aha, oh masih berharap. Kita berharap dalam pemilu 2024 kita ada di garis yang sama dalam mendukung capres cawapres. Oke, Gitu. oke, Mas Umam. Tapi calonnya bagaimana nih kalau misalkan bukan ternyata dari PDI Perjuangan, kalau dari Ya, PSI? ya bagaimanapun juga per hari ini, kalau kita baca kedekatan PSI lebih kepada Pak Prabowo Subianto. Pasca ada sejumlah gap komunikasi antara PSI dengan PDIP, di saat dukungan kepada Ganjar seolah kemudian dinafikan atau tidak dianggap. Maka kemudian PSI memang per hari ini memiliki kedekatan secara khusus dengan Prabowo Subianto. Dan kalau misal kita baca, di mana kemudian sel-sel jaringan kekuatan loyalis Jokowi, di mana kemudian mereka berkumpul, disitulah bisa kita baca arah preferensi politik Presiden Jokowi itu sendiri. Memang betul positioning dia sebagai petugas partai di PDIP, tetapi kalau kita baca secara cermat bagaimana Projo dan juga elemen-elemen jaringan relawan yang ada di Musra, kemudian PSI dan elemen-elemen yang selama ini mengaku tunduk patuh kepada perintah Jokowi, disitulah kemudian pembacaan kita arah preferensi dan juga dukungan politik Jokowi itu sendiri. Oke, tapi PSI bilang, Projo sendiri bilang berharap satu suara nih dengan PSI. Ya, karena bagaimanapun juga Projo sendiri kemarin juga sudah menunjukkan gelagat berbagai meeting, berbagai statement dari Bang Budi Ari atau Bang Muni secara tidak langsung sebenarnya mempertegas dukungannya kepada Pak Prabowo. Ini hanya soal waktu saja, it's a matter of time. Kalau misal tadi disampaikan oleh Bang Panel, ini hanya soal aspek organisasi, bagaimana prosedur organisasi dijalankan. Sebenarnya bukan soal prosedur organisasi kalau saya baca, tetapi menunggu perintah verbal dari Presiden Jokowi kemana kemudian arah bandul dukungan dan preferensi politik akan dijatuhkan di menjelang pendaftaran capres-cawapres ke KPU tepatnya pada tanggal 19 Oktober mendatang. Oke, benarkah demikian Mas Barus? Ternyata nampaknya ini masih menunggu bandul politik dari Pak Jokowi ini kemana? Nanti dijawab ya, usai jeda. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Dugaan hubungan panas dingin antara Bu Mega dan juga Pak Jokowi pasca putra bungsu dari Presiden Joko Widodo ini menjadi Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Nah, menyambung dialog kita tadi, benarkah Mas Barus Projo ini, loyalis dari Pak Jokowi ini, saat ini menunggu momentum bandul politik dari Pak Jokowi ini ke arah mana? Pak Prabowo kah atau ke Mas Ganjar kah? Ya kalau kami sih, dan kalau saya secara pribadi dari awal udah tahu bandulnya kemana. Bandulnya Dan kemana? saya Benar kah juga Pak Prabowo sampaikan. katanya kalau lebih condongnya? Iya kalau saya pribadi kan udah saya sampaikan di media berkali-kali. Ya bahwa kecenderungannya, bahwa bandulnya kemana saya udah sampaikan. Tapi saya mau komentari terkait hubungan ini. Hubungan atau relasi PDIP dengan Jokowi ini. Jadi kalau menurut saya sih hubungannya baik-baik saja ya. Nah dalam hubungan Pak Jokowi dengan PDIP yang ingin saya tegaskan Mbak Disti, sebenarnya hubungan ini telah membawa manfaat yang maksimal juga buat partai politik, dalam hal ini PDIP gitu ya, dalam 9 tahun kepemimpinan Pak Jokowi di Indonesia ini ya. Karena gini, logiknya yang harus dipahami dulu begini, jangan dinarasikan seakan-akan kalau ada calon kepala daerah atau calon presiden maju ini semata-mata adalah kebutuhan si calonnya. Itu yang coba dinarasikan. Sebenarnya kan enggak. Ya, Jokowi ini didorong maju sebagai kepala daerah misalnya di DKI Jakarta dulu ya, atau sebagai capres di 2014. Kalau saya melihatnya ini karena ada kebutuhan dari partai politik untuk menang sehingga Pak Jokowi didorong. Gitu loh.
Tapi kan ini yang bisa jadi tidak baik-baik saja ketika Sebentar dulu, Oke. saya belum selesaikan jadi potong. Nah yang kedua, spek Pak Jokowi ini memenuhi syarat dari kebutuhan taktik pemenangan partai politik, gitu loh. Jadi mendorong Pak Jokowi adalah kebutuhan strategi taktik pemenangan dari sebuah partai politik. Itu yang paling dasar menurut saya. Nah, yang kedua, kita juga harus lihat angka-angka ya yang terjadi misalnya. Dulu sebelum Pak Jokowi masuk DKI Jakarta, Jakarta ini dipimpin oleh Demokrat, dimenangkan oleh Demokrat legislatifnya. Ya, 30 kursi lebih. Di pemilu 2019 DKI Jakarta itu PDIP cuma dapat 11 kursi. Gitu. Nah, begitu Pak Jokowi jadi gubernur di pemilu 2014 lompat ke angka 28 kursi. Gitu loh. Jadi ini manfaatnya maksimal buat PDIP. Gitu. Nah, di pemilu legislatif untuk nasionalnya kalau kita lihat story angkanya, pemilu 2009 PDIP itu dapat 94 kursi. Ya, dia juara 3 waktu itu. Suaranya kalau tidak salah 14,6 juta. Lalu pada saat pemilu 2014 didoronglah Pak Jokowi jadi capres yang waktu itu baru jadi gubernur 2 tahun. Ya, padahal kita tahu dulu 2014 skenarionya PDIP dengan tim 11-nya mau dorong Ibu Mega. Tapi kemudian keputusannya mendorong Pak Jokowi. Kenapa didorong Pak Jokowi? Karena ada kebutuhan strategi taktik kemenangan PDIP untuk menang. Sehingga didoronglah Pak Jokowi. Karena dianggap mendorong Pak Jokowi ini akan mendatangkan kemenangan. Terbukti perolehan pileg PDIP di 2019 jadi 109 kursi, naik 15 kursi dari 94. Dan jadi juara 1. Di 2019 juga naik. Dari 109 di 2014 jadi 128 kursi. Atau suara popular vote-nya 27,5 juta. Jadi juara 1 juga. Jadi saya pikir, terus yang ketiga di luar itu ya, Pak Jokowi baru berkuasa 1 tahun 2014, 2015 dia sahkan 1 Juni sebagai Hari Pancasila. Jadi kalau menurut saya bagaimana hubungan Jokowi terhadap terhadap PDIP yang kadang-kadang kalau lagi kadang-kadang panas, kadang-kadang adem ini kadang-kadang suka dinarasikan Bang dinasti lah, tidak tahu terima kasih lah, gitu ya. Saya pikir tidak seperti itu. Ini manfaatnya maksimal juga buat PDIP gitu loh. Ya. Tapi kalau misalkan nanti akhirnya tidak memilih bisa dikatakan calon presidennya dari PDIP, suara mayoritas loyalis Jokowi kan pasti akan beralih. Itu yang kemudian menjadi masalah, bisa jadi tidak baik-baik saja begitu loh nantinya. Karena kita ini ya bisa mengatakan Jokowi effect itu besar sekali. Jadi itu memang itu mungkin yang dikhawatirkan. Kepentingan dari partai politik yang kemudian bisa berubah hasilnya di pemilu ke depan, itu yang dikhawatirkan gitu loh. Oke, Mas Umam melihatnya seperti apa? Ini kan kalau kita bisa katakan Jokowi efek ini punya pengaruh besar. Anda melihatnya apakah ini taktik Presiden Jokowi untuk menancapkan banyak kaki atau 2 kaki, atau bisa dikatakan ini manuver politik juga yang dilakukan? Mas Umam, masih di mute audionya? Silahkan. Ya, pertama apa yang disampaikan oleh Bang Panel tadi memang betul bahwa ada efek yang cukup signifikan terhadap PDIP sebagai partai yang selama ini dianggap sebagai pengusung utama dari Presiden Jokowi. Sehingga kutel efeknya memang itu dinikmati betul oleh oleh PDIP di pemilu 2014 dan 2019. Tetapi itu adalah data dan fakta masa lalu. Kita bicara dalam konteks 2024. Diakui atau tidak, pola relasi antara Jokowi dengan PDIP akan memberikan impact yang signifikan jika terjadi pergeseran bagaimana sikap, bagaimana positioning dari Jokowi terhadap PDIP itu sendiri. Maka di dalam konteks ini, kalau misal memang betul Jokowi memiliki preferensi dan dukungan arah politik yang berbeda dengan PDIP, lebih mendukung Pak Prabowo Subianto misalnya, yang seharusnya dia petugas partai memberikan dukungan kepada Pak Ganjar, tetapi kemudian tidak ditunjukkan secara clear, maka besar kemungkinan kutel effect
atau bahkan efek politik yang selama ini dinikmati oleh Jokowi oleh PDIP akan memudar. Dan ditambah, misal kemarin statement dari Kaisang secara clear dia menyampaikan, menjanjikan PSI misalnya akan masuk di parlemen dengan melewati batas parliamentary threshold 4% dan mengandalkan basis kekuatan loyalis Jokowi yang tersebar di basis jejaring relawan, maka artinya apa? Kutel efek, termasuk efek-efek simpatisan, efek swing voter yang selama ini dinikmati PDIP bisa bergeser. Nah, ini bukan hanya kemudian akan memberikan impact pada PDIP, tetapi juga capres yang diusung oleh PDIP, yaitu Mas Ganjar. Nah, kalau misal kemudian PSI betul bisa melakukan penetrasi yang cukup signifikan, terutama di basis Jawa, kemudian di basis Sumatera Utara, kemudian di basis Indonesia Timur, maka kemudian itu bisa mengancam dukungan terhadap Mas Ganjar yang selama ini identik dengan kekuatan nasionalis. Nah, oleh karena itu, kalau misal itu dilakukan, maka akan bergeser kepada Pak Prabowo dan di saat yang sama akan menggerus basis pemilih dari Mas Ganjar Pranowo itu sendiri. Artinya apa? Diakui atau tidak, kalau arahnya berbeda, akan terjadi kanibalisme elektoral di sana. Karena ceruknya relatif sama. Nah, oleh karena itu, ini yang kemudian perlu diantisipasi. Karena bagaimanapun juga efektivitas atau bahkan agresivitas dari jejaring relawan Jokowi, termasuk juga PSI, kalau kemudian di-exercise lebih lanjut, maka akan memberikan impact kepada PDIP itu sendiri. Maka PDIP harus mengantisipasi dan harus memitigasi. Adapun tadi pengaruh dari Pak Jokowi, kami pernah melakukan beberapa kali riset mengatakan bahwa ada sekitar 20% dari angka 16, 19 hingga 20% basis pemilih loyal Jokowi yang akan mendukung kemanapun Presiden Jokowi akan mendukung dalam konteks Pilpres. Kemudian selebihnya ceruk angka yang lebih besar akan menimbang atau masih berpikir-pikir, selebihnya ada di angka sekitar 30% akan menolak apa yang didukung oleh Jokowi dalam konteks Pilpres. Angka 20% itu tidak besar, tetapi meskipun tidak besar, dia cukup menentukan. Artinya apa? Ini yang kemudian harus diantisipasi, diakui atau tidak. Dukungan dari Jokowi akan memberikan dampak di dalam konteks proses pemenangan ke depan. Nah, sejauh ini yang tampaknya memiliki kedekatan dan juga bisa menunjukkan bagaimana kemudian tunduk patuh terhadap Presiden Jokowi, salah satunya justru Pak Prabowo. Makanya Pak Prabowo berkali-kali dalam sejumlah kesempatan menunggu arahan Presiden Jokowi dalam konteks cawapres. Projo juga sama, PSI juga sama. Sementara Jokowi sendiri tidak memiliki privilege untuk melakukan itu di PDIP karena keputusan tertinggi dipegang oleh Bu Mega. Dan dalam konteks ini sepertinya tidak ada ruang negosiasi antara Pak Jokowi kepada Bu Mega. Karena bagaimanapun juga Bu Mega adalah representasi dari kekuatan tertinggi dalam konstitusi partai di PDIP itu sendiri. Nah, di basis ini Mbak Disti, yang kemudian perlu dicermati lebih lanjut. Oke, itu tadi yang perlu dicermati. Nah, kalau dari Mas Baru sendiri seperti apa? Tadi kan bilang katanya punya utang nih ke PSI, akan apa ya? Akan sowan lagi ke PSI setelah Ketua Umum PSI-nya Mas Kaisang. Nampaknya lebih mesra ya dibandingin ke PDI Perjuangan. Kalau dari loyalis Jokowi ini. Jadi yang saya setuju juga yang disampaikan Mas Umam. Sebenarnya kekhawatirannya adalah kepentingan dari PDIP atas pengaruh Jokowi ini bisa bergeser. Intinya itu. Betul. Ya, dan panjang tadi. Terus Mas Umam juga mendapatkan angka 20% dari pendukung Jokowi. Ini basisnya mungkin hasil perolehan suara pemilu 2019 ya Mas Umam ya. Kalau 20% dari 85 juta ini signifikan juga karena ada 17 juta. Itu ya 17 juta suara. Itu yang kedua. Yang ketiga, mengenai PSI kemudian menentukan ceruk yang akan dikelola oleh ceruk pendukung Pak Jokowi yang juga angkanya sangat signifikan kalau berdasarkan hasil pemilu 2019 yaitu 85 juta. Saya pikir itu sah-sah saja bagian dari strategi taktik partai politik, apalagi mereka sedang berjuang keras untuk bisa lolos parliament threshold ya. Saya pikir itu hal yang lumrah-lumrah saja lah. PSI ketemu Kaisang, Kaisang ketemu PSI ini seperti Mur ketemu Baut. Udah,
nggak ada yang nggak ada yang salah lah untuk itu. Oke, jadi bisa dikatakan lebih gampang mengetuk pintu PSI dibandingkan mengetuk pintu dari PDI Perjuangan, begitu Mas Barus? Kok ngetuk pintu? Ya, maksudnya istilahnya loh. Ya yang pasti kita akan balas lah silaturahmi PSI harusnya udah terjadi minggu kemarin, tapi tiba-tiba ada ada yang nggak bisa sehingga kita masih tunda. Kita akan datang ke kantor PSI untuk silaturahmi, bicara juga pasti bicara juga hal-hal yang strategis, tidak sekedar silaturahmi, kadang-kadang kita juga bicara tentang taktik bagaimana di 2024. Oke, selain silaturahmi juga pastinya akan ada pembahasan soal siapa sih nama capres. Taktik bagaimana 2024. Oke, taktik bagaimana 2024 juga termasuk nama capres yang kemudian diusulkan oleh Projo sendiri. Begitu. Nggak tahu nih, duluan Projo deklarasi atau PSI kan kita nggak tahu juga. Oke, tapi nanti akan ada mengusulkan pastinya kan ke PSI nama itu? Oh, kalau obrol-obrol pinggir pasti ada lah, masa nggak ada. Oke, nah kalau oke baik, pasti akan ada pembahasan itu. Nah kalau iya dong. Iya, nah Mas Umam, kalau Projo kemudian akhirnya kita bisa lihat lah ya, ini bisa lebih bisa lebih mesra dalam tanda kutip ke PSI. Nah bisa dikatakan nanti suara dari ceruk dari loyalisnya Pak Jokowi ini bisa dikatakan tergantung dari PSI memilih siapa gitu di capresnya, begitu Mas Umam? Iya, saya pikir PSI itu hanya satu partikel kecil di antara sekian banyak elemen-elemen yang sudah menunjukkan kelembagaannya sebagai loyalis Joko Widodo. Nah, oleh karena itu tentu ini akan ada komunikasi di antara jejaring itu, bisa jadi satu kekuatan suara atau sebaliknya. Justru kalau misal kemudian Pak Jokowi merasa tidak siap berhadapan-hadapan dengan PDIP, merasa sungkan secara komunikasi dengan Bu Mega, maka kemudian bisa juga digunakan strategi lain, yaitu menyebar kekuatan. Artinya ada satu elemen diletakkan di kubu Prabowo misalnya, ada elemen lain diletakkan di kubu Mas Ganjar. Karena bagaimanapun juga tentu ini akan memberikan efek yang cukup signifikan secara politik kepada Presiden Jokowi. Bisa saja ini dianggap sebagai face saving strategy, strategi menyelamatkan muka. Mungkin sama seperti Mas Gibran, mungkin akan diletakkan tetap di PDIP sebagai simbol dukungan kepada arah kebijakan partai mendukung Pak Ganjar. Tetapi di saat yang sama barangkali PSI yang sudah terluka secara komunikasi dengan PDIP selama ini barangkali akan diarahkan kepada Pak Prabowo sebagaimana komunikasi yang terjalin selama ini. Nah, skema double standard, skema politik dua kaki itu berpotensi dilakukan. Tapi kalau misal kemudian basis komunikasi ke depan sepertinya mengarah pada satu kekuatan suara saja, maka kalau peta per hari ini dan kalau misal tidak ada perubahan signifikan hingga 20 hari ke depan, tepatnya menjelang pendaftaran di KPU tanggal 19 Oktober, maka bisa saja kekuatan itu akan solid ke Pak Prabowo Subianto. Nah, situasi ini yang betul-betul diantisipasi dan teman-teman PDIP sendiri tentu harus memitigasi supaya kemudian tidak terjadi split dalam konteks dukungan itu. Karena bagaimanapun juga ini tentu akan berdampak kepada basis pemilih loyal PDIP yang diakui atau tidak juga memiliki irisan kuat dengan jejaring-jejaring tadi pendukung Pak Jokowi terutama dalam konteks elektoral dengan PSI itu sendiri. Nah, supaya tidak terjadi kanibalisme elektoral, maka kemudian proses komunikasi itulah yang perlu dilakukan secara cermat, secara hati-hati. Oke, Anda melihat apa yang dilakukan Pak Jokowi ini karena memang ada jarak komunikasi antara Pak Jokowi dan Bu Mega atau seperti apa sampai akhirnya bisa sampai seperti ini begitu? Faktornya tentu cukup beragam dan ini masih juga spekulatif, di mana kalau misal ini dianggap sebagai situasi problematik dalam konteks komunikasi Bu Mega dengan Pak Jokowi, sejumlah pihak juga masih bertanya di mana titik pisahnya. Apakah ini berbasis pada konteks komunikasi personal, ada ketersinggungan, ataukah ada hal dalam konteks visi, misi, platform, ideologi yang dianggapnya berbeda. Tetapi sinyal-sinyal yang berkembang selama ini termasuk penetapan Kaisang sebagai Ketua Umum PSI, saya pikir itu adalah sebuah bentuk penegasan ada situasi yang tidak baik-baik saja. Kenapa?
Karena tadi dalam berbagai kesempatan PDIP itu memberikan ruang terbuka, bahkan Mbak Puan sebagai garda terdepan komunikator politik PDIP secara khusus pernah menyampaikan jika Kaisang ingin masuk politik PDIP most welcome, dan menegaskan ada ADART PDIP di nomor 25A yang kemudian memberikan larangan beda partai dalam konteks keluarga. Kalau kemudian ternyata pilihannya berbeda, maka itu ingin menegaskan bahwa PDIP dianggap bukan sebagai pilihan yang rasional, bukan pilihan yang lebih baik atau menguntungkan bagi Kaisang atau keluarga Pak Jokowi. Situasi inilah yang mungkin penuh dengan spekulasi, tetapi kita membaca sinyal-sinyal itu. Nah, sinyal itu menunjukkan ada situasi yang negatif di dalam konteks pola relasi itu, dan dalam konteks ini barangkali salah satunya dipicu oleh terbatasnya proses komunikasi sekaligus hampir tidak adanya barangkali negosiasi sekaligus kompromi dalam konteks komunikasi politik antara Pak Jokowi dengan Bu Mega sebagai otoritas tertinggi di dalam konteks pengambilan keputusan politik di PDIP itu sendiri. Oke, walaupun memang kita lihat sebelumnya memang Ketua DPP PDI Perjuangan Mbak Puan dengan tangan terbuka, ayo Mas Kaisang kalau mau gabung, ayo boleh gitu ya. Nah, berkali-kali disampaikan, berkali-kali itu disampaikan. Oke, terakhir Mas Barus, kapan rencananya akan bertandang ke PSI? Apa yang akan dibahas? Apakah masih menunggu bisikan dari Mas Kaisang sebelum nanti deklarasi? Kami akan jadwalkan segera, mungkin minggu-minggu ini, tapi fokus kami hari ini menuntaskan proses konperda dan mempersiapkan Rakernas Akbar 14-15 Oktober. Gitu. Oke, nanti tentu saja kita akan tunggu bagaimana apa yang akan dipilih oleh dari loyalis Pak Jokowi ini. Salah satunya dari Projo ini bisa dikatakan apa ya, menentukan kemana kemudian suara dari pendukung-pendukung Jokowi ini, ke capres mana, Prabowo kah atau ke Pak Ganjar kah? Terima kasih informasinya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, Ketua Bapil Pres Projo Panel Barus, dan juga ada Direktur Eksekutif Institute for Democracy and Strategic Affairs Indo Strategik Ahmad Hoirul Umam telah bergabung bersama kami. Sehat-sehat selalu Bapak-Bapak.